beberapa yang kalian mau tanyakan di pertengahan silakan. Dan untuk di grup itu karena kita sama ya, makhluk-makhluknya sama, dosennya sama, mahasiswanya sama, maka untuk yang grup si fisika dan kimia saya satukan. Jadi untuk informasi tentang perkuliahan kimia dasar ataupun fisika dasar, semua akan disampaikan di grup yang sama gitu ya. Kita hanya berbeda di kuliahnya aja. Hari Selasa fisika, hari Kamisnya ketemu lagi kita di kimia dasar gitu. Nah, karena ini dua SKS, kemudian di dua SKS ini kita berarti maksimal di 18.40. Nah, kalian sudah kuliah lagi kuliah yang lain ya di 19.00. Artinya di 19.40 sampai 19.00 kalian waktu istirahatnya hanya 20 menit. Nah, ya belum lagi harus sholat dan lain sebagainya. Makanya kita persingkat lagi sama halnya kayak semester yang lalu saya maksimalkan sampai azan maghrib. Jadi kita mulai dari jam 5 maksimal sampai azan maghrib mungkin jam 18 lebih 7 ya kalau nggak salah atau enggak 18 lebih 5 itu sudah alarm untuk berhenti ketika ada azan maghrib ya. Jadi kalian bisa istirahat dulu, mungkin yang baru selesai kerja baru bisa mandi dulu, makan dulu ya sebelum nanti kalian langsung dilanjut lagi ke materi yang lain gitu supaya tidak walaupun materi yang selanjutnya itu rasanya tidak terlalu berat ya bahasa Indonesia, tapi tetap saja kalau misalnya kalian sudah capek, pasti ngantuk dan lain sebagainya, jadi butuh istirahat dulu sebelum memulai ke materi yang keduanya. Oke, kemudian di fisika ini kita ada 4 materi yang materi pokoknya, jadi ada sampai UAS ya, jadi sampai UAS itu yang pertama itu, sorry, saya langsung ke arus ya. Nah, ini. Jadi materi kita selama 1 semester ini ada 4 yang utama. Jadi ada arus yang searah, bolak-balik, kemudian itu kita akhiri dengan UTS. Nah, kemudian di setelah UTS itu ada gelombang dan juga cahaya optik. Nah, itu akan kita pelajarin di gelombang dan cahaya optik. Nah, arus itu bebannya lebih berat, saya rasa ya, dibandingkan gelombang sama optik. Makanya kita taruh di sebelum UTS aja, biar kalian bisa lebih fokus dan dia presentasinya lebih besar yaitu 40% dibandingkan nanti yang si gelombang dan cahaya. Nah, ini berarti akan kita pelajari di 6 pertemuan. Berarti pertemuan sekarang dan juga 5 lagi pertemuan yang akan datang itu kita membahas terus-terusan mengenai si arus yang searah, arus yang bolak-balik ya, tentang tegangan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian punya buku-buku materi tentang arus mungkin di SMA-nya itu silahkan dipakai ya. Kalau misalnya buku yang saya pakai sendiri, ini saya pakai buku yang dari eh apa judulnya ya lupa, si Jawat. Jadi kalian bisa search di internet juga banyak ya. Itu ada dari buku-buku fisika dasar yang universitas juga saya pakai yang dari terbitan Erlangga ya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau yang bahasa Inggrisnya itu saya pakai buku yang sebentar apa namanya ya. Ya, yang Survey and Jewett. Nah, itu yang versi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu ada dari terbitan Erlangga atau mungkin misalnya kalian lagi main-main ke kampus misalnya di hari-hari kerja terus mau ke perpustakaan, nah itu boleh ya. Jadi kalian silakan banyak buku-buku fisika dasar ataupun ya di fisika dasar yang seri bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang bisa kalian pakai gitu ya. Walaupun sebenarnya kalaupun kalian punya buku biasanya, kalau saya sebagai mahasiswa suka males baca buku, jadi taunya udah aja misalnya dosennya menyampaikan apa ikutan aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau iseng nih sambil mengerjakan banyak-banyak soal latihan itu bisa di seri yang terbitan dari Erlangga itu banyak soal-soal yang bisa kalian pakai ya. Oke, nah kita mulai saja ke si arus ya karena kita cuman sebentar. Oke, nah sekarang ini targetnya adalah di pertemuan ini saya akan menjelaskan arus, hambatan, dan juga daya listrik ya, supaya misalnya kalian tahu nih gimana sih caranya kita mau menghitung kebutuhan listrik yang kita pakai sehari-hari. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya keburu kita sampai ke daya, tapi kalau misalnya memang waktunya keburu mepet, kita berarti hanya sampai arus dan hambatan aja gitu ya. Oke, nah arus itu namanya arus ada alirannya.
Kita mulai aja. Jadi kalau misalnya arus listrik itu tuh ada aliran muatan. Nah, si yang muatan positif itu yang digambar ini dia mengalir melalui sebuah kumparan atau melalui sebuah permukaan per waktu. Jadi setiap waktunya tuh ada muatan yang dialirkan. Nah, itu yang kita kenal dengan arus gitu. Nah, kemudian si arus ini akan selalu bergerak mengikuti gerakan si muatan yang positif. Jadi kalau misalnya kita kan tahu setiap partikel atau setiap muatan itu ada muatan positif dan juga ada muatan negatifnya. Nah, arus ini akan mengikuti arahnya sesuai dengan muatan yang positif. Jadi kalau misalnya muatan positifnya bergerak ke arah kanan, maka si arah arus juga akan mengikuti ke arah kanan. Kalau misalnya ternyata arusnya positifnya ke kiri, maka dia juga akan ikut ke arah kiri gitu ya. Itu mengenai tentang arus. Nah, kemudian arus ini biasanya bisa ngalir kalau ada beda potensial atau beda tegangannya. Nah, dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan tekanan atau tidak ada perbedaan tegangan atau tidak ada perbedaan beda potensial atau volt biasanya, nah tidak ada arus yang bisa dialirkan. Nah, untuk rumusnya yang paling umum itu biasanya kalau dari bermuatan ya, kalau misalnya dari satuan muatannya, nah itu kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi, I itu atau arusnya adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, karena tadi kan di awal sebelumnya disebutkan bahwa arus itu adalah jumlah atau muatan yang dialirkan persatuan waktu. Makanya untuk mencari jumlah arus, kita tinggal mencari muatannya berapa dibagi waktunya berapa. Itu adalah arus. Nah, satuan yang dipakai untuk arus sendiri biasanya pakai ampere. Nah, ampere ini kalau kalian tulis disingkatnya jadi A ya, ampere. Kemudian kalau kulom itu dia pakai C dan waktu itu detik atau dia pakai S satuannya ya. Nah, kemudian selain arus, nah ada satu lagi yang disebut hambatan. Nah, kalau arus itu kan tadi yang mengalir persatuan waktu. Nah, di setiap aliran listrik itu ada hambatannya atau misalnya di setiap aliran arus itu ada yang menghambat. Hambatan ini adalah tahanan. Jadi, si hambatan ini adalah suatu komponen atau misalnya satu ada variabel atau satu benda atau misalnya satu kotak yang dia bisa memberikan hambatan atau dia bisa menahan arus itu. Jadi dia bisa mengurangi jumlah arus yang mengalirnya. Nah, namanya juga hambatan yang menghambat. Jadi dia akan menahan gitu ya. Nah, untuk hambatan sendiri ini nanti kita lebih detail lagi. Jadi misalnya ada yang kalau misalnya kalian ingat ya, ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di minggu ini kita hanya menjelaskan tentang hambatan secara umumnya saja. Seperti apa sih hambatan itu gitu ya. Nah, biasanya si hambatan ini akan dipasang di antara beda potensial sehingga si arus ini bisa mengalir atau bisa melewatinya. Hambatan ini, nah ini yang kayak tapal kuda ini disebutnya ohm ya. Jadi ini adalah satuan hambatan yang kita pakai. Nah, kemudian V-nya tadi adalah beda tekanan, tegangan atau beda potensial, itu dia pakai volt, dan kemudian untuk arus sendiri dia pakai A adalah ampere. Ini adalah rumus yang dipakai. Nah, sebenarnya untuk fisika ini dia banyak rumus yang dipakai ke sana sini ya. Jadi kalian harus bisa menghafal ini rumusnya cari arus gimana karena nyari arus aja tuh rumusnya bisa pakai yang pakai ada hambatannya, bisa pakai yang kulom tadi gitu. Jadi banyak jenisnya dibayangkan atau kita analogikan sebagai arus air. Jadi listrik itu misalnya si air ini ya. Nah, air itu pasti akan kita alirkan melalui sebuah pipa ya. Nah, si pipa ini adalah si kumparan misalnya kawat-kawat yang mengalirkan si arusnya. Nah, kemudian ada tekanannya atau ada tegangannya. Nah, biasanya semakin besar tegangan atau semakin besar si tegangan yang kita berikan ke dalam si arus air ini, maka membuat si air yang akan keluar itu lebih deras.
Nah, makanya semakin besar tegangan, maka arus yang keluar pun akan semakin deras. Kemudian yang hambatan atau yang resistensi itu adalah hambatan, itu diibaratin kayak valve, karena dia menghambat. Nah, ketika kita tambahkan valve-nya, atau misalnya kita keran ya, valve tuh jadi keran, misalnya kayak di wastafel deh, kerannya kita buka full. Berarti kan artinya dia kalau misalnya keran nih, kalau kalian pernah ngelihat apa namanya dalamnya ya. Jadi kalau misalnya si keran itu, nah misalnya ini bolongan kerannya ya kalau misalnya dilihat. Nah, ketika dibuka full, nah misalnya ini ada yang menghambat ya. Nah, dibuka full ini dia kayak gini ya. Jadi kalau dari pinggir itu dibuka kayak gini, nah si arus tuh semua bisa mengalir ke sini. Makanya ketika kalian si kerannya itu dibuka full, dia aliran di wastafel itu kenceng banget. Nah, tapi ketika kalian si valve-nya itu dibukanya cuma setengah misalnya karena kalian oh ini kekencengan misalnya kayak wudhu deh. Kalau wudhu kalian pernah ada yang disebut kalian ini enggak ya si keran biru. Nah, ini si keran biru adalah keran yang paling dihindari ketika wudhu karena bahasa Sundanya mah nyebrot pisan gitu ya. Nah, makanya untuk menghindari si sebrotan air yang kenceng itu biasanya kita buka cuman sedikit kalau wudhu pakai air keran biru itu ya. Nah, ketika si airnya atau si kerannya itu kita tutup sedikit, nah setengah itu dia akan tertutup setengah gini. Nah, makanya airnya dia cuma mengalir ke sebelah sini. Nah, ketika lubang keran yang terbuka atau tersedianya lebih kecil, maka arusnya pun akan semakin kecil juga yang keluar. Nah, makanya yang disebut resistensi atau hambatan itu semakin besar hambatan yang diberikan, maka akan membuat dayanya kecil gitu. Makanya kalau misalnya kayak kalian ini nih, ibaratin kalau daya tuh di rumah deh, misalnya rumah kalian cuman punya 900 volt aja misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalian dipakai segala macam alat elektronik. Nah, itu masuk ke dalam hambatan. Nah, si alat elektroniknya tuh banyak sampai akhirnya tuh dia ngejepret ya, nggak cukup, nggak muat. Nah, makanya kalau misalnya semakin banyak hambatan yang dipakainya, semakin banyak yang dipasangnya, maka si arusnya pun akan semakin kecil. Nah, itu analoginya tentang arus dan hambatan ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, apa sih hambatan itu? Ingat aja si keran untuk wudhu itulah pokoknya ya. Jadi kalau misalnya kerannya dibuka full, artinya tidak ada hambatan yang diberikan, maka alirannya pasti deras. Kalau misalnya si kerannya dibukanya cuma setengah, maka si aliran airnya juga semakin kecil, nah berarti arusnya juga kecil gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada salah satu variabel yang kita pakai kalau misalnya kalian ingat. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi saya berharap kalian tidak bingung. Ada yang disebut rho ya, atau ini hambat jenis itu ditulisnya kayak gini ya, rho, atau sama aja kalau misalnya kalian kimia ini adalah densitas atau massa jenis. Nah, tapi di fisika ini bukan massa jenis ya, ini adalah hambat jenis. Jadi si resisten atau hambat jenis ini dia dipakai buat mengukur sebenarnya si material-material ini tuh dia bisa masuk ke dalam kategori menghantarkan dengan baik atau tidak gitu. Nah, ini si resistivitas atau si hambat jenis ini dia untuk mengukur kemampuan itu apakah bisa menghantarkan listriknya bagus atau tidak. Nah, karena nilai resistivitasnya ini atau biar gampang disebut hambat jenis ini, karena nilainya si hambat jenis ini kita bisa klasifikasikan material-material. Nah, ada yang disebut konduktor, ada yang disebut insulator, kemudian ada semikonduktor, sama ada superkonduktor. Nah, yang harus kita ingat konduktor artinya dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Jadi kalau misalnya nih, apa sih menghantarkan listrik dengan baik? Contoh deh kalau kalian mau cobain ya, tapi jangan dicobain ya, nanti kalau kalian ada apa-apa saya bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya ada lubang colokan ya di tembok misalnya gitu ya. Terus kalian di apa namanya dicolok lah misalnya gitu pakai si bahan-bahan konduktor misalnya kayak logam-logam, apakah kalau bahasa Sundanya mah akan nyerenyet akan terkerasa kalau misalnya arusnya. Nah, itu karena barang atau benda logam yang kalian pakai itu adalah konduktor, dia bisa menghantarkan dengan baik. Beda halnya kalau misalnya kalian pakai plastik atau pakai karet deh. Nah, ketika pakai karet
tidak ada aliran listrik yang kerasa. Nah, kenapa? Karena si karet ini dia sifatnya insulator. Nah, bedanya insulator itu apa? Kalau konduktor tadi bisa menghantarkan dengan baik, kalau insulator itu dia justru tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa nih bisa? Karena kalau konduktor itu dia resistivitasnya rendah atau hambat jenisnya rendah, bahan-bahan yang konduktor itu. Nah, hambat karena dia apa namanya variabel apa nilai hambatannya kecil, maka dia bisa menghantarkan lebih baik. Makanya dia konduktor. Kalau insulator kebalikannya, hambat jenisnya dia itu tinggi sehingga dia tuh kurang baik atau tidak bisa bahkan tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya tuh kayak plastik, siliko, apa namanya karet atau enggak misalnya kaca. Nah, itu dia tidak bisa menghantarkan dengan baik. Makanya kadang bahan-bahan seperti insulator ini dipakai buat mengisolasi ya, bisa bisa melindungi supaya tidak ada arus yang bocor, bisa pakai insulator. Nah, kemudian semikonduktor. Nah, ini ada di tengah-tengah. Jadi dia tuh masuk insulator tidak, masuk konduktor juga enggak gitu. Jadi dia tuh ada di tengah-tengah. Jadi dia bisa menghantarkan listrik bisa, tapi tidak sebaik konduktor. Nah, kenapa? Karena nilai dari hambat jenisnya dia itu di tengah-tengah antara konduktor dan juga insulator. Nah, terus yang terakhir ada yang disebut superkonduktor. Namanya juga superkonduktor. Nah, ini kalau si superkonduktor ini dia hambat jenisnya tuh hampir nol. Jadi dia benar-benar sangat bisa mengalirkan listrik walaupun tanpa ada tegangan. Nah, makanya disebut dengan superkonduktor karena dia memang tidak ada hambat jenisnya itu hampir nol di suhu yang rendah. Jadi dia tanpa ada diberi tegangan pun dia bisa mengalirkan arus listrik gitu ya. Nah, contohnya biasanya yang dipakai itu adalah PB. Nah, ini ada kalau misalnya kalian ingat ya ada PB sama ada Hg. Nah, ini yang disebut dengan bahan-bahan yang superkonduktor. Gitu. Nah, ini ada berbeda sedikit. Jadi kalau misalnya ini di tabel 27, ini tabelnya saya ambil dari buku Survey itu yang versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi setiap material itu punya nilai hambat jenis yang berbeda gitu. Nah, si hambat jenis ini dia dipengaruhi dengan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya berubah, itu maka si nilai hambat jenisnya pun dia akan bisa berubah. Jadi jumlah hambatannya pun bisa berubah. Nah, data yang ini di tabel ini contohnya, ini semua all value at 20 degree Celsius. Nah, jadi semua nilai ini tuh diambil pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika suhunya berbeda, maka nilainya pun akan berbeda. Jadi ada satu rumus yang bisa dipakai. Nah, ini dia menghitung hambat. Kalau misalnya menghitung hambatan, ketika dia ada hambat jenis dan juga ada panjang dan luas penampang dari insulator resistornya, si hambatannya ya, si resistornya. Oke, nah ini juga rumus yang dipakai nih. Jadi belum apa-apa udah ada 3 bu rumusnya. Ya tulis dulu aja ya. Nanti kita coba pakai di latihan soal. Karena kalau misalnya dijelaskan secara seperti ini aja nanti malah bingung. Ini soalnya, ini persamaan ini dipakai di mana, persamaan ini dipakai di mana. Nah, ini kita ingat-ingat dulu saja ya. Jadi untuk hambat jenis ini, nah si rho ini ya, nah ini jangan sampai ketukar ya kalian ketika fisika, rho ini adalah hambat jenis, bukan densitas ya. Nah, L-nya adalah panjang, kemudian dalam satuannya harus meter. Jadi ketika nanti di persoalan ada misalnya L-nya dalam bentuk feet, nah itu kalian harus konversi dulu, ganti menjadi meter. Atau misalnya dia satuannya milimeter, ganti dulu ke milimeter, ke meter ya. Nah, luas penampangnya juga sama, harus dalam satuan meter. Meter di sini meter persegi. Kenapa? Karena dia luas ya. Kalau luas itu pasti satuannya persegi. Meter persegi. Nah, dia pakai meter. Nah, terus yang tadi, karena dia, yang saya bilang bahwa si hambat jenis ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika suhu berbeda atau suhunya berubah, maka si nilai hambat jenisnya pun akan berbeda. Nah, ini adalah rumus yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita bisa menentukan nih, kalau diketahuinya resistennya udah ada misalnya gitu, maka kita bisa pakai yang ini. Kalau belum ada, berarti kita bisa carinya pakai yang ini gitu ya. Nah, ini udah banyak nih rumusnya Bu. Iya ya.
Jadi udah tadi ada beberapa kita pakai. Nah, kita cobain ke latihan soal ya. Alpha di sini adalah koefisien temperatur hambatan. Ini sama halnya kayak yang ada di tabel tadi. Jadi di tabel 27.1 tadi itu ada hambat jenis, nilai hambat jenis, dan sebelahnya adalah koefisien temperatur. Tapi ini kalian tidak usah gusar, tidak usah khawatir. Ini kalian nggak harus hafalin ya nilai koefisien temperatur dan juga nilai hambat jenis karena setiap soal pasti akan diberikan nilainya. Kalaupun nanti ketika di ujian nilainya tidak ada, nah kalian boleh minta tanyakan ke si pengawasnya. Jadi nanti boleh aja Bu, ini kok hambat jenisnya belum ada, kok ini nilai ininya belum ada. Nah kalian boleh minta gitu ya. Jadi kalian tidak usah hafalkan setiap material karena saya juga tidak hafal ya. Jadi kita sediakan gitu. Oke, nah kita langsung coba saja ya ke latihan soalnya. Oke, nah ini contohnya. Ini, oh ya, satu lagi. Tadi itu kan ada arus itu. Nah, yang pas arus itu sama dengan muatan yang dialirkan melalui si luas penampang A per satuan waktu. Nah, muatannya ini kita bisa tentukan berapa sih jumlah elektronnya. Nah, si menentukan jumlah elektronnya itu adalah jadi satu elektron yang mengalir itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Nah, jadi kalau misalnya ini kan satuannya dia kulom ya, yang ini satuannya detik. Jadi kita bisa menentukan berapa sih jumlah elektronnya kalau misalnya jumlah muatannya sudah diketahui. Nah, ini contohnya. Berapa banyak elektron yang mengalir? Nah, kita menghitung elektron nih ya, walaupun tidak terlihat secara kasat mata, ada dalam sebuah bola lampu setiap detik. Nah, apabila arusnya yang melewatinya adalah 0,75 ampere. Nah, jadi ini yang kita sudah tahu adalah T-nya itu, sorry. Di sini T-nya ada setiap detik, berarti kita ambil aja dia 1 detik, berarti kan ya. Nah, kemudian kita juga sudah punya arusnya adalah 0,75 ampere. Berarti yang ditanya adalah jumlah elektron. Ketika menentukan jumlah elektron, maka kita harus tahu dulu nilai dari si muatannya. Berapa sih muatannya? Nah, berarti caranya gimana nyari Ki dari rumus ini? Harus harus dikali waktu. Di waktu. Iya, betul ya. Karena ini si segitiga ini, jadi ketika nyari Ki berarti sama dengan I dikali dengan T. Nah, ini kalian harus selalu si satuannya harus diperhatikan ya. T-nya itu harus detik dan arusnya itu harus ampere. Jadi ketika waktunya itu jam, nah kalian coba ganti dulu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti beda satuannya ya. Nah, ini 0,75 ampere dikali 1. Berarti ininya adalah 0,75 kulom. Nah, yang ditanya adalah jumlah banyaknya elektron. Nah, untuk mencari elektronnya, dari ini kalian lihat satu elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Berarti nyari jumlah elektronnya akan sama dengan 0,75 kulom dikali 1 elektron itu isinya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kulom. Nah, ini berarti jadinya adalah sekian elektron yang mengalir melewati bola lampu tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ini ada diketahui sekali lagi, kalian lihat dulu yang diketahuinya. Ini yang diketahuinya, yang ditanyakan adalah si kulom, yang diketahuinya arus dan juga waktu. Maka yang dipakai adalah rumus ini. I sama dengan Q dibagi T. Gitu ya. Oke, ada yang masih bingung atau sudah cukup jelas? Nah, kita coba lagi yang lainnya ya. Set, dikecilin dulu. Nah, sebuah bola lampu nih yang nomor 2 ya. Ketika dinyalakan dia mempunyai hambatan 240 ohm. Berapa arus yang akan mengalir apabila si lampu ini dihubungkan dengan tegangan 120 volt? Yang ditanya adalah arus, yang diketahui adalah R atau hambatan dan juga volt. Berarti rumus yang mana yang digunakan? Arus
Nah, ini yang ditanyakan adalah arusnya atau I-nya. Arus yang mengalir ketika ada hambatan, berarti yang diketahui adalah R dan juga tegangan atau beda potensialnya adalah 120 volt. Berarti kalian bisa pakainya yang I sama dengan V Ibu mah dibagi R. Ya, boleh ke bawain soalnya nggak terlalu. oh boleh sebentar ya, ke bawahin. Oh, yang nomor satunya udah selesai. Oke. Nah, sekarang berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi yang ditanyakan adalah arus bola lampu tersebut kalau misalnya hambatannya 240, nah ini adalah R. Kemudian yang dihubungkan dengan tegangan, tegangannya 120 volt, ini adalah V-nya. Nah, berarti nyari I itu adalah tinggal V-nya dibagi R. Atau V-nya 120 volt dibagi dengan R-nya 240 ohm. Nah, jadi berapa arusnya, berapa ampere? Nah, ini hasilnya pasti ampere ya. Kalau misalnya satuannya voltnya itu apa tegangannya volt, kemudian hambatannya ohm. Nah, dia arusnya itu pasti dapatnya adalah ampere. Dapat berapa? Berarti arusnya 0,5. 0,5. oke, ini berarti dapatnya adalah 0,5 ampere. Nah, ini dengan nomor satu tadi sama-sama mencari arus. Sama-sama rumusnya ada arusnya, tapi berbeda. Yang satu ini pakai arusnya ketika ada kulom yang dialirkannya, kemudian yang ini adalah arus atau rumus yang dipakai ketika ada yang diketahuinya adalah resisten atau hambatan dan juga tegangan gitu ya. Udah ada dua soal yang berbeda gitu. Nah, kemudian kita mau cari lagi nih yang nomor selanjutnya. Oke, nah ini kita mau menentukan hambatan dari sebuah pemanas listrik. Nah, kita punya pemanas listrik nih, kita punya arus 5 ampere. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 110 volt. Yang ditanya adalah hambatan. Berarti pakai rumus yang mana mencari hambatannya? Sama kayak yang tadi. Oke, sama kayak yang tadi. Berarti dari I sama dengan V dibagi R. I-nya yang kita sudah tahu, kemudian V-nya sudah tahu, berarti nyari rumus R, mana R-nya? V dibagi I. Oke, berarti V-nya dibagi I. V-nya sudah ada 110 volt, kemudian si arusnya adalah 5 ampere. Berarti hambatannya berapa ohm? 22. Oke, 22. Ini masih soal-soal yang sederhana ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini mencari hambatan ya, masih pakai soal yang sama. Kemudian ada lagi selanjutnya. Yang ditanya adalah beda potensial atau beda potensial ini biasanya kalau nanya yang ditanyakan beda potensial atau tegangan itu sama ya, sama-sama V. Jadi ini adalah V potensial tuh. Yang ditanya adalah V pada sebuah plat pemanas. Nah, dia punya arusnya 5 ampere. Kemudian hambatan panasnya adalah 24 ohm. Nah, berarti ini masih pakai rumus yang mana? Yang tadi. Masih rumus yang tadi. Oke, berarti masih pakai I sama dengan V per R. Yang ditanyakan adalah nilai V-nya. Berarti V itu rumusnya gimana? I kali R. Harus kali S. Berarti rumusnya I atau arus dikali hambatan. Oke, nah si I-nya adalah 5 ampere, kemudian resistensinya adalah 24 ohm. Maka berapa volt tegangannya? 120. Berapa? 120. 120. Oke, 120 volt atau kita singkat aja. 120 volt. Nah, masih gampang ya si soal-soalnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang lain. Nah, ini ada lagi. Sebuah batang logam. Nah, ini sudah ada panjang-panjangnya nih ya. Sebuah batang logam dia punya panjangnya 2 meter. Berarti dia L-nya dia 2 meter. Kemudian dia punya diameter 8 milimeter. Ini diameternya. Yang ditanya adalah hitung hambatannya. Kalau misalnya hambat jenis, nah ini udah ada nilai rho-nya, itu adalah 1,76 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Hambat jenisnya. Jadi R
Itu barangkali tadi kelewat ya, hambat jenis L per A. Selalu ingat kalau si hambat jenisnya ini satuannya dalam ohm meter, kemudian L-nya juga dalam meter, dan A-nya atau luas penampangnya itu dalam meter persegi. Nah, kemudian karena ini biasanya ya, kalau mengalirkan arus itu biasanya yang dipakai adalah bentuk kayak pipa ya. Jadi, untuk menghitung si A-nya ini, kalian pakai luas penampang lingkaran ya. Nah, gimana rumus luas lingkaran? PR kuadrat. Oke, V R kuadrat. Nah, bisa pakai VR kuadrat atau berarti kalau nyari R kuadrat dari diameter gimana caranya? R dari diameter gimana? Kalau diameternya Sama 8 berarti diameter jari-jarinya berapa? 4 Iya, betul ya. milimeter. Jadi diameter adalah setengah dari jari-jari. Nah, kalau misalnya bisa pakai yang VR kuadrat atau kalian bisa juga kalau dari diameter bisa pakai 1/4 VD kuadrat. Jadi kalian bisa pakai mau dibagi dulu boleh atau langsung pakai yang diameter. Tapi ingat di sini kalian harus jeli diameternya ada 8 milimeter. Jadi harus diganti dulu menjadi meter. Karena satuannya itu harus meter semua ya. Jadi harus bermeter-meter lah. Nah, jadi misalnya nih kita panjangnya sudah 2 meter, berarti kita nggak harus ganti lagi, L-nya sudah 2 meter, diameternya adalah 8 milimeter. Nah, ketika saya mau kasih tips, ketika kalian mengerjakan soal ini, bisa langsung dikerjakan pakai kalkulatornya ya. Jadi kalian nggak perlu, misalnya Bu, saya mau cari dulu luasnya, terus nanti hasilnya baru dikalikan. Nah, itu kalian karena pakainya kalkulator saintifik atau bukan terkecuali kalau kalian pakai kalkulator daging ya, saya tidak sarankan. Kalian kerjakannya pakai yang saintifik, jadi yang ada pecahannya. Nah, jadi langsung aja kalian R ini sama dengan rho-nya, betul ya, hambat jenisnya 1,76 kali 10 pangkat negatif 8 dikali L-nya adalah 2 meter, kemudian langsung aja tadi, misalnya karena ini 8 milimeter, jadi langsung saya pakai 1/4 V, V juga udah ada di kalkulator ya, atau misalnya kalian nggak ada V-nya, boleh pakai yang 22/7 ya. Nah, terus D-nya adalah 8 milimeter. Selalu ingat, dari milimeter ke meter dibagi berapa? 1000. Dibagi 1000. Oke, nah ini ada kuadratnya, jadi ini jangan lupa. Ini berarti nanti jadinya meter kuadrat. Nah, meter, meter, meter. Makanya nanti satuan resistennya adalah ohm. Itulah kenapa kalian harus menyamakan si satuannya. Kalau misalnya pakai meter, meter semua gitu ya. Nah, ada yang sudah dapat jawabannya? Jadi berapa hambatan di si logam ini? Ya, ada yang udah dapat jawabannya? 7,0028 kali 10 pangkat min 4 kan Bu? Kali 10 pangkat. Min 4. Oke, nah ini berarti hambatan dari si batang logam itu. Jadi, nah ini pun sama kalau misalnya kalian mau dibolak-balik yang diketahuinya hambat jenis, terus yang diketahuinya hambatan sama si luas penampang. Nah, berarti kalau nyari L tinggal diputerin aja ya dari si ininya, si soal persamaannya. Jadi dia adalah R kali A per rho gitu. Jadi nanti tinggal kalian hitung lagi. Oke, ini saya lagi dilihatin sama bocil.
Ibu mau Iya, oke. kan yang Kenapa? nyata di teh sebenarnya panjang ya Bu. 7,002817empat Mm-mm. sembilan enam. Nah, Hmm. itu bisa dibulatkan. Boleh. Nah, ini bukan cuma untuk di fisika, tapi di seluruh mata kuliah ya. Jadi nanti kimia dasar juga sama. Ketika menggunakan kalkulator saintifik itu pasti komanya tuh banyak banget ya panjang. Karena si kalkulator ini bisa komanya sampai sekian digit gitu ya. Nah, ketika nanti menuliskan itu kalian boleh sangat diperbolehkan untuk menyingkat. Jadi kalian boleh dibulatkan, misalnya bulatan ke atas ya. Kalau misalnya lebih dari belakangnya lebih dari 5 kalian bulat ke atas nih. Misalnya contohnya gini. Dia tulisannya misalnya itu 7,982364. Nah, kali 10 pangkat minus 6 misalnya gitu. Nah, ini kalau kalian mau nulisin semuanya boleh nggak masalah. Tapi kalaupun misalnya kalian cuma nulisinnya 7,98 kali 10 pangkat minus 6, ini juga boleh. Jadi kalian boleh disingkat. Yang nggak boleh itu disingkatnya atau misalnya kalian dibulatkannya yang asalnya 7,98 kalian singkat jadi 8. Udah aja. Ini yang atasnya ada 10 pangkat minus 6 kalian bulatkan jadi 8. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya nanti si koma-komanya tuh panjang, itu boleh kalian persingkat. Jadi misalnya ini jadinya Bu, saya tulisnya 7 kali 10 pangkat minus 4 nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh silahkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti justru yang pembulatannya jauh banget gitu. Jadi nggak masalah. Atau lebih disarankan lagi adalah ketika setiap kalian mengerjakan soal terus ujungnya ada koma-komanya atau ada desimalnya, maka jangan sampai nanti kalian belakangnya cuma 3 angka. Misalnya nih, ada jawabannya tuh 4,123. Nah, kalau bisa, kalian tambahkan 01 lagi. Jadi 1230. Jadi jangan 3 angka di belakang koma. Kenapa? Karena takutnya kalian ketukar dengan ribuan. Jadi justru misalnya harusnya ini adalah 4123. Tapi karena misalnya di buku cetak atau misalnya kalau pakai bahasa Inggris itu rata-rata di teknik kimia itu bukunya rata-rata kalau ribuan itu ada titik atau enggak koma misalnya gitu ya. Jadi untuk menghindari supaya enggak ketukar sebenarnya, makanya hindari 3 angka di belakang koma. Kalau mau kalian jadi 2 atau jadi 4 gitu. Jadi misalnya dari yang si 4, kalian jawabannya 4,13. 123. Nah, ini kalian lebih baik ditulis ini jadi 4,12 atau jadi 4,1230. Jadi hindari 3 angka di belakang koma. Tapi kalau misalnya mau cuma 4,12 aja misalnya tuh Bu, boleh. Jadi nggak masalah. Yang penting tuh kalau bisa sebisa mungkin hindari 3 angka di belakang koma gitu ya. Itu sudah cukup jelas tadi tuh siapa yang nanya? Citra ya? Sudah Ibu, makasih. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada 2 soal lagi deh. Nah, yang pertama ini soal yang kedua terakhir. Nah, ini ada kawat nomor 10. Nah, ini tipe ya maksudnya nomor 10 memiliki diameter. Nah, ini punya diameter adalah 2,59 mm. Kemudian yang ditanya adalah berapa sih panjang kawat yang kita butuhkan untuk bisa memberikan satu eh, ohm ya si tekanannya tekanan lagi si hambatannya. Nah, si densitas lagi. Hambat jenis untuk si kawat aluminium ini adalah 2,8 dikali 10 pangkat negatif 8. Nah, jadi kita pakai rumus yang tadi R sama dengan R lagi ya. R sama dengan hambat jenis L per A. Nah, karena yang kita cari adalah L, maka kita putar-putar persamaannya. Jadi mencari L itu akan sama dengan R dikali A dibagi dengan hambat jenis. R-nya sudah ada, ini yang 1 ohm ini, kemudian A-nya dari diameter, jenisnya juga sudah diketahui di soal. Maka buat mencari panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengalirkan si arus ini adalah tinggal ini 1 ohm dikali si luas penampangnya. Luas penampangnya berarti pakai 1/4 V. Jangan lupa diganti ke meter, maka dibagi 1000 kuadrat per
si hambat jenisnya adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 8, gitu ya. Oke, anak saya nangis ya. Oke, nah nanti jawabannya ini ohmnya dicoret, kemudian ini M kuadrat. Nah, maka nanti jawabannya L-nya adalah sekian meter. Jadi jangan lupa untuk disamakan penyebutnya satuannya ya, diameternya dalam satuan meter. Jangan dipakai yang milimeter. Terus misalnya Bu kok ini feet misalnya tuh. Saya lagi iseng terus pakai panjangnya feet. Nah, itu kalian harus ganti dulu feetnya. Jadi jangan langsung dipakai ya ketika ada di soal ketika diketahui variabel-variabel, ternyata kalian cek dulu satuannya, apakah satuannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya semua ketentuannya apakah sudah sesuai atau apakah perlu diganti lagi gitu ya. Karena kenapa harus diganti ke meter? Karena satuan hambat jenis itu adalah ohmmeter, jadi supaya gampang aja. Jadi kita ganti ke meter semua. Kayak ada yang sudah dapat jawabannya? Oke, kita sampai 18.00 ya, masih ada 5 menit lagi. Oke, ada yang udah dapat berapa meter si kawat yang dibutuhinnya? 188,16. Oke, berarti dapat di 188 sekian ya meter si kawatnya. Berarti yang dibutuhkan adalah 188 meter kawat dengan diameter sekian untuk mengalirkan arus itu ya. Oke, nah sekarang soal yang terakhir deh. Oke, ini ada satu hambatan nih. Ada kumparan kawat lagi. Jadi si kawat ini dia punya 3,35 ohm pada 0 derajat Celcius. Jadi si hambatan ini atau si R ini dia nilai R pada 0 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa sih hambatannya tapi pada 50 derajat Celcius. Kalau misalnya kita punya si nilai koefisien temperatur hambatnya itu adalah 4,3 kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang ditanya adalah hambatannya pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi kan kalau misalnya kalian mau mencari hambat jenis ataupun hambatan berdasarkan pengaruh suhu, itu selalu ada yang nol sama tidak ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi rumusnya ada R sama dengan R0, nah terus ada ditambah A R0 kali T min T0, atau satu lagi adalah yang nyari eh, ini jenis ya, hambat jenis. Ini ditambah apa sama aja ininya ya. T min T0. Nah, ini T sama dan kalian perhatikan ada yang T aja, ada T0 ada T0. Ada R aja dan ada R0. Ini sebenarnya udah berpasangan ya. Jadi R0 itu adalah pasangannya dengan T0. Kemudian ada R aja dia pasangannya sama T. Maksudnya apa? Jadi ketika kita punya nilai hambatannya itu adalah pada suhu yang si T0. Makanya misalnya ini nilai 3,35 pada suhu 0 derajat Celcius. Berarti ini adalah R0, ini pasti menjadi T0. Jadi jangan sampai nanti kalian ketukar, justru T-nya ini adalah yang 50 misalnya, ini enggak. Jadi ini sudah berpasangan R0 sama T0, R-nya aja sama T-nya aja untuk menunjukkan bahwa ada perubahan kondisi atau ada perubahan keadaan. Jadi keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, yang biasanya ada nolnya dalam variabel apapun ya yang nanti ke depannya kalian pakai, kalau ada nolnya kayak ini R0, T0, atau enggak misalnya nanti ada T0 gini, T0 kecil. Nah, ini 0 itu menunjukkan dia kondisi awal atau awal mulanya. Jadi kalau misalnya R0 berarti hambatan awalnya.
T0 suhu awalnya. Kalau misalnya T kecil 0 ini berarti waktu mula-mulanya atau awalnya. Jadi 0 itu untuk menunjukkan kondisi di awal. Atau misalnya biasa, atau bisa aja diganti. Misalnya Bu, saya nggak pakai yang R0, tapi misalnya R1, T1, R2, T2. Nah, itu juga nggak masalah. Satu dan duanya menunjukkan bahwa satu adalah awalnya dan dua adalah akhirnya. Jadi boleh pakai keterangan kayak gitu. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, kalian cek dulu si R0 ini pada suhu berapa. Jadi harus di berpasangan. Jadi jangan sampai nanti justru 3,35 ini kalian masukinnya pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, itu salah. Karena 50 derajat Celcius adalah suhu akhirnya atau suhu kondisi keduanya. Kondisi awalnya adalah si 0 derajat Celcius ini. Makanya kalian bisa langsung masukin pakai yang ini. Yang ditanya adalah R pada saat ininya 50 derajat Celcius. Maka R0-nya dimasukkan 3,35 ditambah 4,3 kali 10 pangkat. Walaupun misalnya nanti masih belum bisa absensi, nanti akan dibantu untuk diabsensikan ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kita sampai sini dulu aja ya. Atau misalnya Bu, mungkin nanti minggu depan soalnya pengen lebih banyak, boleh ya. Nanti saya siapkan soal yang jauh lebih banyak lagi ya. 7 masih kurang misalnya gitu. Masih ngantuk Bu kalau dikasih 7 biji doang. Oke, nanti kita tambah ya. Ibu mau nanya, Boleh, gimana? eh apa sih? Poinnya pengen yang coret-coret ini boleh nggak? Coret-coret ini, nah masalahnya ini Atau disatuin sama daya listrik. Jadi paling yang ini nanti akan dikirimkannya kalau yang minggu depan sudah selesai. oh Gitu. Karena ini kan dalam satu file PDF ya. Jadi saya nggak bisa, si catatannya nggak bisa saya potong gitu. Jadi paling nang oh ya ya catatan ya ini akan saya kirimkannya setelah minggu depan. ya. Karena masih ada lanjutan di bawah. Nanti kalau saya kasihin, minggu depan kalian sudah pada pinter ya. Jawabannya udah pada ada semua. Itu ya. Jadi nanti saya paling kirimnya PPT-nya dulu aja supaya kalian nanti diulang lagi ya. Jangan sampai nanti bingung. Oke. Nah, materi minggu ini sampai sini ya, sampai si hambatan ini. Minggu depan kita akan belajar daya tentang daya listrik dan juga kita cobain soal-soal yang di tentang daya ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan di pertemuan semester ini lagi. Minggu depan kita ketemu lagi. Nggak minggu depan ya, hari Kamis kita ketemu lagi, tapi dengan materi yang berbeda. Jadi silakan belajar lagi. Ini fisika kurang satu lagi ya, harusnya saya sama matematika. Jadi dasarnya langsung sama saya semua ya, yang pusing langsung ya. Yang satu kimia, fisika. Oke, hari Kamis kita ketemu lagi di jam yang sama dan saya usahakan sama ya. Jadi kita sampai jam 18.00. Nah, minggu depan, hari Kamis itu akan belajar tentang larutan ya. Jadi kita masih berkutat dengan si larutan. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Silahkan beristirahat. Bagi yang masih di jalan, silahkan hati-hati karena cuaca sedang tidak baik-baik saja. Jangan lupa istirahat, banyakin makan dan juga vitamin supaya tetap sehat bugar ya sampai akhir nanti. Oke, kalau gitu saya cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo, wabarakatuh. silahkan jangan lupa makan ya. Ya, makasih Bu. Yo, mangga.